Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV channel Mandailing Natal. Jangan lupa kepada Bapak dan Ibu semua untuk menonton tindak lanjut yang kedua di PMM. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di TV channel Mandailing Natal. Kali ini saya akan membahas tindak lanjut yang kedua setelah kita mengisi tindak lanjut yang pertama, yaitu mengisi data-data di dalam formulir. Kemudian kepala sekolah setelah menyetujuinya, maka akan bertambah persenan dari 50% menjadi 75%. Dan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, seperti biasa masuknya login ke PMM itu melalui Google ataupun melalui ponsel Android kita masing-masing. Oke Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa setelah seperti ini 75% berarti artinya kita telah disetujui oleh atasan kita setelah kita membuat dan mengisi tindak lanjut yang pertama dan berubahlah menjadi 75%. Dan sekarang Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita mengisi tindak lanjut yang kedua. Caranya Bapak dan Ibu, kita tetap mengklik cek praktik kinerja. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa kita mempersiapkannya, bahwasanya tindak lanjut yang kedua ini berhubungan erat dengan tindak lanjut yang pertama. Oke Bapak Ibu, setelah itu kita scroll ke bawah isi dokumen. Nah, kepada Bapak dan Ibu, langkah-langkahnya jangan kita lupa kita baca terlebih dahulu. Langkah-langkah refleksi tindak lanjut. Kemudian lakukan refleksi capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Maksudnya di sini setelah tindak lanjut yang pertama, Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah itu diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Nah, kepada Bapak Ibu, yang pertama sekali jangan lupa kita diskusi kepada atasan kita agar memudahkan kita mengisi formulir untuk tindak lanjut yang kedua ini. Setelah itu baru kita lakukan upaya perbaikan untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Oke dan Bapak Ibu, kita mulai scroll ke bawah untuk mengisinya. Pertama sekali Bapak dan Ibu, tindak lanjut yang pertama kita telah mengisi di pilihan belajar itu tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode tindak lanjut, kemudian kebutuhan dukungan. Ini Bapak dan Ibu menjadi satu panduan bagi kita untuk mengisi ke kolom ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita baca apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Ini maksudnya di sini Bapak dan Ibu, inspirasi apa yang baru kita dapatkan dari upaya tindak lanjut yang sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi sini saya sudah mempersiapkan untuk mengisi kolom ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Untuk tindak lanjut yang kedua ini, inspirasi saya yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut ini adalah pentingnya pengembangan secara terus-menerus. Melalui seminar dan workshop, saya memperoleh pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pembelajaran
Selain itu, saya mendapatkan inspirasi bahwa observasi kelas dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan individual peserta didik, baik secara akademis maupun emosional. Dari sini, inspirasi bisa muncul untuk menyesuaikan pengajaran dan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif dan inklusif. Nah, ini dia Bapak Ibu yang akan saya isi. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau di luar kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, berdasarkan inspirasi yang telah kita lalui atau ide kita, perubahan-perubahan apa yang telah terjadi kita lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Misal, di luar kelas itu bisa saja untuk mengadakan praktik. Kalau di dalam kelas itu bisa saja perubahan yang kita lakukan pada saat pemberian materi ajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah juga mempersiapkan jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu, menjadi seorang guru adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Nah, karena jawaban saya terlalu panjang, bisa terpotong Bapak Ibu ya. Dan saya akan menguranginya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya akan membuatkan peningkatan disiplin kelas. Contohnya itu misalnya membuat kesepakatan kelas. Kemudian saling kolaborasi dengan rekan guru.
Di sini Bapak Ibu, untuk capaiannya peningkatan disiplin kelas, membuat kesepakatan kelas. Jelas ya Bapak Ibu ya, membuat kesepakatan kelas yang buktinya bahwasanya kelas peserta didik semakin giat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti inilah kira-kira contoh dari capaiannya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, apa 3 tantangan paling sulit? Di sini maksudnya Bapak dan Ibu, tantangan apa yang kira-kira Bapak dan Ibu yang paling sulit pada saat itu dalam menciptakan inspirasi itu supaya peserta didik kita lebih mengikutinya. Contohnya di sini Bapak Ibu, saya membuatnya yang pertama itu kurangnya keahlian. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu kurangnya keahlian, misalnya keahlian seorang guru dalam kurung mengoperasikan digital. Nah, digital ini maksudnya Bapak dan Ibu mengoperasikan digital. Contohnya banyak Bapak dan Ibu ya. Contohnya bisa saja membuat materi ajar yang lebih menarik, Bisa saja di sini contohnya yaitu PowerPoint. Bapak Ibu ya. Kemudian mengubah kebiasaan lama peserta didik memakai metode pembelajaran yang berbeda akan menimbulkan resistensi bagi sebagian peserta didik. Ini bisa jadi Bapak Ibu ya. Kemudian sumber dukungan media pembelajaran yang belum memadai. Inilah bisa Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, untuk mengatasi tantangan yang ini, yang 3 ini, kita harus menuangkan refleksinya ke kolom yang ini. Dan saya sudah mempersiapkannya seperti ini kira-kira kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Tidak semua guru memiliki berbagai jenis keahlian. Sebagian guru mungkin tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menerapkan beberapa perubahan.
Oke, Bapak Ibu, kita hapus yang ini. Untuk menerapkan perubahan, maka seorang guru harus belajar untuk menggunakan teknologi atau cara yang baru. Oke, kurang cocok, berlebih muat. Saya akan menggunakan beragam metode pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda di antara siswa-siswa saya. Ini bisa mencakup ceramah, diskusi kelompok, proyek-proyek kolaboratif, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, untuk mengatasi sumber media pembelajaran yang belum memadai, saya biasanya mengatasi dengan berbagai cara agar tetap berlanjutnya proses pembelajaran yang efektif. Salah satu contohnya saya memakai metode modifikasi karena saya sebagai guru PJOK seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dan Bapak Ibu semua, kalau misalnya guru yang berbeda tidak membawakan mata pelajaran PJOK, mungkin saya rasa bisa juga untuk memodifikasi pembelajaran, yaitu berupa contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam kolom pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mengatasi berbagai cara supaya peserta didik kita itu bisa menarik perhatiannya untuk mengikuti proses pembelajaran kita, yaitu proses-proses yang telah kita lalui dari mempelajari beberapa pelajaran dari platform Merdeka. Seperti itu Bapak Ibu ya, pengalaman kita maksudnya ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kita itulah yang kita tuangkan ke dalam kolom ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada panduan kita juga, yaitu tindak lanjut yang telah kita isi sebelumnya Bapak Ibu ya. Tujuan tindak lanjut misalnya tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Kemudian saya memilih periode pada saat itu hanya 1 bulan, yaitu bulan April, karena saya di bulan Maretnya saya telah melaksanakan observasi. Dan karena di sini sangat dibutuhkan waktu yang cepat supaya tidak terkendala dalam proses pembelajaran kepada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini saya memilih 1 bulan. Kemudian di sini kita tuangkan inspirasi kita dalam refleksi selama ini kita belajar dari PMM Bapak Ibu ya. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini saya membuat jawabannya atau hasil dari refleksi saya selama ini setelah belajar dari PMM Bapak Ibu ya. Saya perlu belajar membangun komunikasi positif di dalam kelas, terutama dalam hal meningkatkan kemampuan manajemen kelas. Fokus utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dengan menerapkan ice breaking, KSE, dan mindfulness sesuai kondisi kelas. Selain itu, saya perlu membuat dan mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah kita sepakati dengan peserta didik kita Bapak Ibu ya. Kemudian memanfaatkan PMM dengan belajar mandiri akan membantu meningkatkan kompetensi saya yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kualitas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita
Lanjut ke kolom yang kedua. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya kata kuncinya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan. Maksudnya yang Anda dapatkan di sini Bapak Ibu dari PMM. Kita belajar dari PMM. Kemudian, perubahan apa yang telah kita lakukan pada saat membawakan praktik pembelajaran di ruang kelas ataupun di luar ruangan apabila kita praktek ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu, itulah yang kita tuangkan di dalam kolom ini. Dan di sini saya sudah mempersiapkan jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mempersiapkan jawaban ini yang pasnya kepada saya Bapak Ibu ya, karena saya guru PJOK. Dan bisa juga mungkin ada kesamaan dengan Bapak Ibu yang pengampu mata pelajaran yang lain selain PJOK ya Bapak Ibu ya. Saya telah memberi kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dan kolaboratif dalam kelompok belajar. Selanjutnya, saya membuat media ajar konkret dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Di sini contohnya saya membuat PowerPoint. Misal contoh. PowerPoint. Dan bisa juga yang lain Bapak Ibu ya. Selain itu juga baru yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan hasil refleksi yang disampaikan dalam kegiatan komunitas belajar. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, setelah kita menerapkan semua ini, kita kan perlu untuk penilaian-penilaian sebatas mana kemampuan kita. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, kita saling berkolaborasi dengan rekan guru yang sebidang atau sama dengan mata pelajarannya. Kalau guru PJOK, PPKN ke PPKN, matematika ke matematika, fisika ke fisika, bahasa Inggris ke bahasa Inggris, kemudian guru agama Islam ke guru agama Islam. Mungkin untuk mendapatkan suatu pertimbangan bagaimana caranya agar lebih mudah menarik minat bakat peserta didik kita pada saat kita memberikan arahan pembelajaran kepada mereka Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ada 3 tantangan yang paling sulit. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu hampir sama dengan pertanyaan yang ada di atas ya Bapak Ibu ya. Walaupun hampir sama dengan pertanyaan di atas, bukan berarti jawaban kita itu berbeda Bapak Ibu ya. Ada kaitannya Bapak Ibu, cuman jawaban yang di atas itu ini pilihan belajar pada saat kita terjun langsung di kelas Bapak Ibu ya, atau di ruangan. Dan di sini Bapak Ibu, pengalaman kita di kelas, kemudian kita mempertimbangkannya dengan proses pembelajaran di PMM Bapak Ibu ya. Nah, tantangan apa kira-kira yang paling sulit untuk melakukan perubahan di dalam kelas dan melaksanakan belajar mandiri di PMM seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah mempersiapkannya untuk jawaban saya Bapak Ibu ya. Nah, jawaban saya karena terlalu panjang tidak bisa untuk mengklaim semuanya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini tantangan bagi saya itu perlawanan terhadap perubahan.
Nah, maksudnya di sini perlawanan terhadap perubahan ini, beberapa orang atau termasuk saya mungkin merasa nyaman dengan cara lama. Itu tantangannya Bapak Ibu ya. Saya mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan tidak ingin berubah. Mereka mungkin takut akan hal yang tidak diketahui oleh mereka atau merasa bahwa perubahan akan terlalu banyak pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tantangan dari saya. Saya merasa mungkin lebih bagus yang metode yang lama, bukan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Itulah termasuk tantangannya. Tapi di baliknya itu Bapak Ibu, saya tidak merasa dan saya tidak mengetahui bahwasannya betapa pentingnya belajar melalui PMM Bapak Ibu ya. Kemudian kurangnya keahlian. Nah, di sini saya merasa saya kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk menerapkan perubahan dengan sukses. Saya perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi baru atau bagaimana mengajar dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian kurang tersedianya sumber daya. Maksudnya di sini sumber dayanya bisa saja yaitu kurang tersedianya sumber daya. Salah satu contohnya Bapak Ibu ya, itu laptop. Ini bisa menghambat kita untuk memajukan metode pembelajaran, apalagi untuk membuat PowerPoint Bapak Ibu ya, dan mengedit video-video yang lainnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di kolom selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan? Nah, di sini Bapak Ibu, kita refleksikan dulu yang di kolom tantangan ini. Inilah yang hasil refleksinya, yang inilah yang akan kita tuangkan ke kolom yang ini Bapak Ibu ya, kolom selanjutnya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya Bapak Ibu ya. Saya harus berkomitmen dengan instansi tempat saya mengajar, harus terus memantau dan mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jika ada ketidaksesuaian antara rencana dan hasil, perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya saya juga mempersiapkan metode mengajar agar lebih diminati para peserta didik pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga saya tetap menjalin kolaborasi dengan atasan, teman sejawat, serta mengikuti berbagai sumber yang dapat menginspirasi saya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita buat di sini misalnya dari PMM.
seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah kita siap Bapak dan Ibu semuanya, kolom-kolom tindak lanjut yang kedua ini kita isi. Jangan lupa Bapak dan Ibu jangan terlalu terdesak untuk mengklik tombol kumpulkan, karena ini perlu masih refleksi kepada atasan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah merasa cocok, sudah mantap, sudah pas, boleh kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Tapi alangkah baiknya kita simpan draft dulu Bapak Ibu ya. Nah oke Bapak dan Ibu, simpan draftnya sudah berhasil. Untuk selanjutnya misalnya Bapak dan Ibu sudah memberitahu kepada atasan untuk berkolaborasi dengan yang sudah kita buat, boleh kita buka kembali Bapak dan Ibu dan kemudian kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang untuk diperbaiki, bolehlah kita kumpulkan. Dan sebelum kita kumpulkan Bapak dan Ibu, jangan lupa like, subscribe, dan komen di TV channel Mandeling Natal. Like. Oke Bapak Ibu, kita kumpulkan. Jangan lupa kita checklist. Kalau mau dicek ulang silahkan cek ulang. Kalau mau dikumpulkan silahkan dikumpulkan Bapak Ibu ya. Kita kumpulkan. Oke, sudah berhasil Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di TV channel Mandeling Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.